Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas kisah Nabi Adam, kini kita akan masuk ke sisi lain dari cerita ini. Sisi yang gelap, sisi tentang makhluk yang menjadi awal dari semua godaan. Sebelum kita melanjutkan penjelasannya, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca surah An-Nas, bentuk permohonan perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai kejahatan, terutama bisikan setan yang tersembunyi, dan rasa was-was serta gangguan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iblis. Bukan sekedar siapa dia, tapi bagaimana cara dia bekerja. Bagaimana ia menipu tanpa terlihat. Bagaimana ia menggoda tanpa memaksa. Dan yang paling mengerikan, bagaimana ia membuat manusia merasa bahwa kesalahan itu adalah pilihan yang benar. Iblis bukan makhluk yang bodoh. Ia tahu kebenaran. Ia pernah berada di tempat yang tinggi. Ia pernah dekat dengan ketaatan. Namun satu sifat menghancurkan segalanya. Kesombongan. Ketika perintah itu datang, bersujudlah kepada Adam, semua tunduk, semua patuh, namun tidak dengan iblis. Ia melihat bukan dengan iman, tapi dengan ego. Aku lebih baik darinya. Satu kalimat yang menghapus ribuan tahun ibadahnya. Ia tidak melihat perintah, ia hanya melihat dirinya. Dan saat itulah ia jatuh. Bukan karena tidak tahu, tapi karena merasa lebih tahu. Allah mengusirnya, menjatuhkan derajatnya, menghilangkan kemuliaannya. Namun iblis tidak meminta ampun. Ia tidak menyesal, ia justru menantang. Berilah aku waktu sampai hari kiamat. Ia tidak ingin berubah, ia ingin membalas dengan satu tujuan, menjatuhkan manusia. Iblis tahu, ia tidak bisa memaksa, ia tidak punya kekuatan untuk mengendalikan. Namun ia punya sesuatu yang lebih berbahaya. Bisikan, tipu daya, dan kesabaran. Ia menunggu, mengamati, mempelajari Nabi Adam dan Siti Hawa. Di surga, surga bukan tempat sembarangan. Tempat itu penuh penjagaan, penuh cahaya, penuh ketenangan. Namun iblis tidak butuh masuk secara fisik, karena jalannya bukan lewat pintu, tapi lewat hati. Ia tidak langsung menggoda, ia mendekat perlahan, dengan kata-kata yang terdengar baik. Dengan janji yang terdengar indah, ia tidak berkata, "Langgarlah perintah Allah." Tidak, itu terlalu jelas, terlalu kasar. Ia memilih cara lain. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik? Ia membungkus kebohongan dengan kebaikan. Ia menyebutnya pohon keabadian, kerajaan yang tidak akan hilang. Ia bermain dengan keinginan manusia, keinginan untuk hidup selamanya, keinginan untuk memiliki. Iblis bahkan bersumpah, "Aku benar-benar penasihat bagi kalian." Bayangkan, makhluk yang telah diusir menggunakan sumpah untuk menipu. Dan disitulah celah itu terbuka. Bukan karena manusia lemah, tapi karena manusia percaya. Satu langkah kecil, satu keputusan, satu pelanggaran, dan semuanya berubah. Buah itu dimakan, larangan itu dilanggar, dan dalam sekejap, rasa malu datang, kesadaran muncul. Iblis berhasil, rencananya berjalan, namun ia tidak benar-benar menang. Karena ada satu hal yang tidak ia perhitungkan. Taubat. Iblis berpikir, jika manusia jatuh, maka selesai. Namun ia lupa bahwa manusia punya jalan kembali. Nabi Adam tidak membela diri, tidak menyalahkan. Ia mengakui, ia menangis, ia memohon, dan Allah mengampuni. Sejak saat itu permusuhan dimulai. Bukan perang fisik, tapi perang yang lebih halus. Di dalam hati, di dalam pikiran. Setiap bisikan, setiap keraguan,
setiap godaan, itulah jejak iblis. Ia tidak datang dengan wajah menyeramkan. Ia datang sebagai ide, sebagai pikiran, sebagai alasan. Tidak apa-apa sekali saja, nanti saja taubatnya. Semua orang juga begitu. Kalimat sederhana, namun bisa menghancurkan. Iblis tidak pernah berhenti, dan ia tidak pernah lelah. Namun, ia juga tidak pernah menang mutlak. Karena selama manusia masih mau kembali, selama manusia masih mau sadar, selama manusia masih mau berdoa, maka harapan selalu ada. Hati-hati, karena musuhmu tidak terlihat, namun sangat dekat, lebih dekat dari pikiranmu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari bisikan golongan jin yang terkutuk. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan mohon maaf jika ada salah penyampaian. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan pendapatmu tentang video ini di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.